Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Umi Perdana Pasaribu, NIM 1914080022. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas review dari mata kuliah biofisika yang diampu oleh Ibu Nur Hasnah. Jadi, selanjutnya pada video kali ini saya akan membahas tentang bioakustik. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama kita pelajari dulu atau kita pahami dulu apa maksud dari bioakustik. Seperti yang lainnya, seperti biofisika, biooptik, dan yang lainnya itu terdiri dari beberapa kata. Seperti bioakustik terdiri dari dua kata. Bio artinya hidup atau makhluk hidup. Sedangkan akustik yaitu akustika yang artinya adalah kajian getaran atau bunyi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bioakustik adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan akustika yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis, dan penerimaan pada hewan termasuk manusia juga. Jadi selanjutnya adalah konsep getaran atau vibrasi, gelombang bunyi, dan suara. Jadi getaran atau vibrasi ini maksudnya gerakan bolak-balik suatu benda pada selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan dalam satu getaran penuh, itu berarti benda bergerak dari satu titik awal ke titik awal kembali. Itu dinamakan satu getaran penuh. Contohnya getaran pada bandul. Jadi bandul yang bergerak dari satu titik A, B, C, kembali lagi A, B, C, C, B, A. Jadi kembali lagi ke titik awal. Dan untuk gelombang bunyi adalah gelombang getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Jadi gelombang ini juga terbagi dua. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium atau membutuhkan alat atau membutuhkan perantara dalam perambatannya. Misalnya gelombang bunyi. Gelombang bunyi membutuhkan udara dalam perambatannya. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini gelombang yang tidak memerlukan atau tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Selanjutnya suara. Nah, suara adalah yang dihasilkan oleh getaran. Getaran suatu benda yang berupa sinyal. Jadi itulah yang menyebabkan adanya suara. Selanjutnya ada kecepatan bunyi pada berbagai medium. Bunyi dapat merambat dalam berbagai medium, misalnya udara, zat cair, dan zat padat untuk sampai ke telinga kita. Jadi udara memerlukan medium. Jadi bunyi ini memerlukan medium. Jika pada ruang hampa, berarti udara bunyi ini tidak dapat merambat. Ruang hampa seperti pada ruang angkasa. Tidak ada udara, tidak ada zat cair, dan tidak ada zat padat, maka bunyi tidak akan bisa terdengar, tidak bisa merambat. Jadi hanya pada zat cair, zat padat, dan udara. Jadi pada setiap medium ini juga mempunyai kecepatan-kecepatannya tersendiri. Misalnya pada udara, cepat rambatnya itu 331 meter per sekon untuk yang 0 derajat. Untuk yang 15 derajat 340 meter per sekon. Air yang 25 derajat itu 1490 meter per sekon. Air laut yang 25 derajat Celcius itu 1530 meter per sekon. Yang aluminium atau zat padat ini yang
20 derajat Celcius ada 5.100 meter per sekon. Sedangkan tembaga 20 derajat Celcius itu 3.560 meter per sekon. Jadi sebelumnya memang pada kecepatan bunyi ini lebih cepat merambat pada zat cair ketimbang zat padat dan udara. Selanjutnya, konsep-konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada makhluk hidup atau manusia. Ada unsur-unsur bunyi, ada tinggi nada bunyi, kuat bunyi, juga warna bunyi. Tinggi nada bunyi ini dipengaruhi oleh frekuensi. Jika frekuensi semakin tinggi, maka tinggi nada bunyi akan semakin tinggi. Juga sebaliknya, jika frekuensinya rendah, maka tinggi nada bunyinya juga semakin rendah. Sedangkan untuk kuat bunyi itu dipengaruhi dari amplitudo. Jika amplitudonya besar, maka kuat bunyinya juga bertambah kuat, dan juga sebaliknya. Jadi tinggi nada bunyi dipengaruhi oleh frekuensi, kuat bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Sedangkan untuk warna bunyi, warna bunyi ini maksudnya perbedaan suara pada bunyi. Misalnya setiap bunyi itu memiliki warna bunyi masing-masing. Jadi warna bunyi ini memiliki warna bunyi masing-masing. Misalnya ketika sebuah suara gitar atau suara biola dibuat nada yang sama, pasti suaranya berbeda-beda, bunyinya itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi setiap bunyi itu memiliki warnanya masing-masing, berbeda. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi, dimulai dari yang paling kecil ada gelombang infrasonik, gelombang audiosonik, dan gelombang ultrasonik. Jadi mungkin kita pertama-tama ke gelombang audiosonik terlebih dahulu. Gelombang audiosonik ini adalah gelombang yang bisa didengarkan oleh manusia. Itu sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu yang bisa didengarkan oleh manusia, seperti percakapan antara seperti biasa. Selanjutnya adalah gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik ini lebih kecil dari 20 Hz. Jadi ini tidak bisa didengarkan oleh manusia. Yang bisa didengarkan manusia hanya gelombang audiosonik. Untuk gelombang infrasonik ini tidak bisa. Pemanfaatan atau gelombang audiosonik ini, infrasonik ini dimanfaatkan sebagai untuk mengetahui kapan gunung berapi meletus menggunakan seismograf. Jadi itu adalah untuk memanfaatkan gelombang infrasonik. Misalnya bunyi gunung berapi yang aktif. Dari itulah diketahui kapan gunung berapi akan meletus. Selanjutnya ada gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini yang paling tinggi, yaitu lebih besar dari 20 Hz. Untuk gelombang ultrasonik ini tidak bisa didengarkan oleh manusia. Jadi hanya beberapa hewan-hewan saja yang bisa mendengarkan suara ini, seperti lumba-lumba, kelelawar, dan lain-lain. Kenapa bisa mereka? Mungkin untuk lumba-lumba itu untuk menavigasi dan menemukan makanan mereka di kegelapan laut dan bantuan ultrasonik. Dengan bantuan ultrasonik ini. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ pendengaran pada manusia dan hewan. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini ada lubang telinga. Jadi suara itu ditangkap, pertama-tama ada daun telinga. Dia menangkap sinyal masuk ke lubang telinga, yaitu ke gendang telinga. Masuklah ke saluran estasius, tulang pendengaran, dan rumah siput. Kenapa dinamakan rumah siput? Karena
bentuknya yang mirip proboscis. Jadi ini adalah struktur telinga pada manusia. Dan juga pada telinga kita juga ada tulang-tulangnya. Ini ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Juga sangat penting pada struktur pendengaran. Nah, untuk lebih jelasnya ini, telinga bagian luar atau oris eksterna ada helix itu pada pada daun telinga. Ada helix, ada konkav hampir di dekat lubang telinga. Tramus bisa kita lihat tramus di mana, ada seperti benjolan dan bulbus. Mungkin untuk wanita biasa digunakan di atas tempat anting. Ada telinga bagian dalam. Nah, untuk telinga bagian dalam, dari segi anatomi telinga bagian dalam terdapat serambi atau vertibul, saluran-saluran gelung atau sanalis semicularis, siput atau cochlea. Nah, ada telinga bagian dalam. Juga ini dia ada tulang-tulang tadi. Seperti yang di slide sebelumnya, ada tulang sanggurdi, tulang landasan, tulang martil, dan gendang telinga. Jadi tulang-tulang ini ditemukan setelah gendang telinga. Setelah itu adalah tulang-tulang. Selanjutnya saluran ekstraktif juga ada, dan rumah siput. Nah, yang warna biru itu adalah rumah siput. Ada proses. Nah, sebenarnya bagaimana proses mendengar manusia? Proses pendengaran manusia pertama dimulai dari daun telinga. Jadi di daun telinga lah ketika suara ada, maka daun telinga menangkap suara tersebut. Setelah itu proses kedua, suara masuk melalui lubang telinga diterima oleh gendang telinga. Jadi sangat penting untuk menjaga gendang telinga. Proses ketiga, di dalam cochlea atau rumah siput terdapat tear cell yang bergetar akibat suara dan getarannya, menghasilkan getaran listrik yang dihasilkan dari energi kinestetik, sehingga aliran listrik itu menjadi sinyal yang menyalurkan ke otak yang dialiri oleh syaraf pendengaran untuk selanjutnya otak bekerja mengartikan semua suara-suara yang masuk tadi. Jadi suara memang ada urutan-urutan masuknya, mulai dari daun telinga, telinga bagian dalam, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan dalam. Selanjutnya akan dialirkan atau disalurkan ke otak melalui sel saraf. Selanjutnya ada juga kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia. Jadi memang beberapa manusia ada yang pendengarannya terganggu. Alat bantu dengar merupakan suatu alat akustik. Akustik tadi suara yang berhubungan dengan suara. Listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga. Alat bantu dengar memiliki 3 bagian, yaitu mikrofon, amplifier, dan speaker. Selanjutnya ada fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Jadi ternyata telinga juga memiliki peran dalam keseimbangan hidup. Pada telinga dalam terdapat bagian berbentuk semilingkaran berisi cairan endolimfa dan sensor gerakan yang menyerupai rambut-rambut halus. Bagian ini dikenal sebagai kanalis semisirkularis. Fungsi telinga dalam memang jarang disadari. Padahal fungsi telinga dalam dapat dikatakan merupakan kunci dari indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Selain karena ukurannya yang kecil, memang tidak bisa melihatnya secara langsung karena letaknya yang di dalam. Jadi bukan hanya telinga itu hanya untuk bagian pendengaran saja,
tapi juga keseimbangan makhluk hidup. Seimbang. Supaya badan tetap seimbang, maka juga kita memerlukan atau telinga bagian dalam ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, sistem sonar atau ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Pertama-tama, lumba-lumba. Salah satu keunikan lumba-lumba yang diadopsi manusia adalah sistem komunikasinya. Mama di laut ini memiliki sistem komunikasi yang menggunakan suara sonar. Sistem ini digunakan oleh lumba-lumba sebagai alat navigasi dan disebut ekolokasi. Nah, lumba-lumba ini juga termasuk yang bisa mendengar ultrasonik, yaitu sebagai alat untuk navigasi. Selanjutnya, gajah. Gajah bisa merasakan kedatangan badai dengan telinga yang super besarnya. Gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Selanjutnya juga kelelawar. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Kelelawar biasa berterbangan di tempat-tempat yang terpencil. Kelelawar ini juga termasuk binatang yang aktif pada saat malam hari dan tidur pada saat siang hari. Selanjutnya, kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat yang terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Pertama adalah ultrasonografi atau USG. Yang kedua ada gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia. Dan yang ketiga ada menghitung jarak kedalaman dasar lautan. Untuk ultrasonografi biasanya itu ibu yang sedang hamil dilakukan USG. Gelombang ultrasonik ini dimanfaatkan untuk mengamati janin bayi dalam kandungan yang dikenal dengan USG tadi atau ultrasonografi ini. Alat ini akan memancarkan berkas ultrasonik ke dalam rahim ibu hamil tersebut, kemudian melacak perubahan frekuensi bunyi mantul dari jantung yang berdenyut dari darah yang beredar. Untuk ibu hamil atau USG. Untuk gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia. Jadi selain pemeriksaan ibu hamil juga dapat mendeteksi penyakit pada manusia. Jadi hampir sama. Jadi pulsa listrik ini atau gelombang ultrasonik ini akan dipancarkan atau diarahkan ke tubuh. Jadi akan terlihat bagaimana nanti pertemuan organ-organnya atau luka-luka yang ada pada tubuh itu akan kelihatan. Selanjutnya menghitung jarak kedalaman dasar lautan. Jadi menghitung jarak kedalaman dasar lautan ini kita tidak untuk mengetahui kedalaman dasar lautan kita tidak harus menggunakan meteran. Jadi sistem sonar ini sangat diperlukan, juga sangat bermanfaat untuk mengetahui kedalaman dasar lautan. Jadi nanti sistem sonar atau gelombang bunyi ini akan dipantulkan secara garis lurus ke bawah atau ke dalam lautan. Selanjutnya ketika menemui sebuah penghalang akan dipantulkan kembali ke titik asalnya atau ke dalam atau kembali ke tempat yang memantulkan atau yang memberikan gelombang bunyi tersebut sebagai gema. Jadi disitulah diketahui berapa jarak kedalaman dasar